Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah pembahasan untuk soal yang sudah tayang di televisi hari ini tanggal 29 April 2020 untuk SMA tentang bisnis produktif mainan edukatif ya. Tayangannya kurang lebih seperti ini ya. Saya harap kalian sudah melihat ya. Jadi intinya ya mainan edukatif ya, ini adalah salah satu potensi yang masih share marketnya itu sangat besar dan yang bisa dilayani oleh pengusaha Indonesia itu belum banyak. Jadi hampir 50% itu masih impor ya, dan pengusaha yang menjadi narasumber di situ masih bisa melayani sekitar 2%, apa berapa tadi ya, kecil sekali ya, masih bisa dilayani, dan ini adalah potensi yang sangat besar untuk bisa ditangkap ya. Jadi industri pembuatan mainan anak-anak ya. Jadi kita masih banyak mengimpor yang seperti ini, dan ini seharusnya Indonesia itu kaya dengan bahan bakunya. Bahan bakunya terbuat dari kayu kebanyakan ya, mungkin kertas ya. Di sini yang ditunjukkan di sini kebanyakan kayu, dan kita itu sumber dayanya melimpah untuk kayu ini ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan, intinya itu tayangan untuk SMA hari ini ya. Kita langsung jawab. Ini adalah contoh-contohnya dan kita akan kerjakan langsung. Yang pertama, manfaat apa yang didapatkan anak dari mainan edukatif ya. Banyak sekali yang didapatkan dari mainan edukatif. Yang pertama yang jelas, mereka itu dengan senang hati mau belajar. Yang pertama itu, jadi untuk membuat anak-anak belajar itu adalah tantangan tersendiri, dan mainan ini adalah menjadi solusi ya, merangsang kemauan anak untuk belajar. Ini manfaat besar ya. Saya sebagai orang tua ya yang sudah punya anak ya, tantangan terbesar bagi orang tua itu mengajak mereka belajar dulu ya. Mereka meningkatkan gairah belajar, karena gini, memang usia anak-anak itu adalah usia bermain, dan tidak semestinya orang tua ya itu memaksa mereka untuk belajar, dalam tanda kutip ya. Tidak boleh memaksa untuk belajar apa yang tidak tanpa persetujuannya, memaksa ya, menakut-nakuti, menekan, itu tidak boleh. Itu justru mereka bisa-bisa antipati dengan pelajaran ya. Nah, dengan media permainan ini kita bisa mengajari membaca, bisa mengajari berhitung, mengenal hewan, mengenal tumbuhan, itu dengan bermain ya. Jadi ini penting. Nah, kalau mereka sudah mau belajar, manfaat yang lain adalah ini bisa meningkatkan wawasan. Banyak sekali yang bisa didapatkan ya, atau kecerdasan, boleh ya, kecerdasan. Karena banyak aspek yang bisa didapatkan dari permainan ini. Misalnya aspek motorik ya, kecerdasan motorik ya. Permainan itu digerak-gerakkan, mereka menyentuhnya, mungkin mereka menciumnya, mereka melihat warnanya. Jadi motorik atau kecerdasan gerakan. Jadi kecerdasan macam-macam, termasuk kecerdasan gerakan. Mereka memasukkan segitiga ke lubang segitiga, itu adalah kecerdasan motorik ya. Meningkatkan wawasan dan kecerdasan motorik. Ada kecerdasan visual. Motorik itu dengan bentuk ya, dengan bentuk dan gerak ya. Mereka bisa memasukkan sesuai dengan bentuknya, mereka juga menggerak-gerakkan, masukkan pada lubang gitu ya. Motorik, bentuk, dan gerak, terutama gerak, mungkin lebih ke gerak ya, gerak. Jadi mereka melakukan gerakan-gerakan dalam prosesnya
dan ini meningkatkan kecerdasan motorik. Kemudian visual dengan warna, ya, warna yang bermacam-macam itu membuat kecerdasan visualnya bagus, ya. Jadi ada merah, kuning, biru sambil menghafalkan warna untuk anak usia tertentu, ya. Nah, ini warna yang menarik ini membuat gairah mereka belajar juga akan meningkat. Terus kemudian indera peraba. Jadi kita dalam berdasarkan peraba, ya, ini kecerdasan untuk mengenal tekstur. Nah, ini lebih ke bentuk, ya, bentuk. Ya, ini adalah kecerdasan juga. Sejak kecil mereka kita biasakan dengan warna, bentuk, tekstur kasar, halus, mungkin keras, lunak, ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita ajarkan sambil kita bercerita, itu menjadi media untuk mengajarkan sesuatu kepada anak. Kemudian melatih konsentrasi. Kemudian juga ini juga dijadikan media untuk melatih kecerdasan sosial. Untuk melatih kecerdasan sosial. Misalnya melatih komunikasi. Ya, kita ajak teman-temannya untuk melatih berbagi. Ya. Mungkin antri, gantian yang bermain. Nah, gitu kan budaya antri ini bisa kita ajarkan dengan media-media seperti ini, ya. Jadi banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari permainan-permainan ini, tergantung bagaimana kita mengeksplorasinya sebagai orang tua atau guru yang menjadi fasilitator, ya, yang menjadi fasilitator. Kemudian ada rambu-rambu yang harus dipertimbangkan saat memproduksi mainan edukatif berdasarkan karakter anak balita. Menurutmu mainan seperti apa yang dapat melatih kreativitas anak? Gunakan berbagai sumber untuk mendapatkan inspirasi. Yang satu, yang jelas permainan harus sesuai dengan umur. Permainan harus sesuai dengan umur. Oh ya. Ada di sini ada lagi mungkin permainan, ya, selain peraba, motorik, visual juga audio, ya. Ada beberapa permainan yang bisa mengeluarkan suara, misalnya bebek-bebekan yang bersuara atau alat yang dipukul-pukul gambang seperti itu, atau mungkin alat-alat musik sederhana itu, ya, bisa merangsang audio, ya, alat-alat yang dipukul seperti ini, ya. Itu permainan anak-anak ini bisa melatih kepekaan pendengaran. Nah, terus ini lagi kembali ke sini, ya. Permainan harus sesuai dengan umur. Artinya usia balita itu kan bisa mungkin 1 tahun, batita bawah 3 tahun, di bawah 3 tahun mungkin cocok untuk anak 2 tahun, atau balita itu sendiri, ya, antara 4 sampai 5 tahun. Ini permainannya berbeda, tingkat kesulitannya berbeda. Kesulitan berbeda. Ya, jadi harus sesuai dengan umur. Kemudian bahan atau mungkin catnya, ya, tidak boleh mengandung racun. Bahan yang digunakan harus bebas racun. Tidak boleh menggunakan cat atau bahan lain yang bisa meracuni anak. Yang nomor 3, bahan cukup besar, ya, media cukup besar, ukuran besar, agar tidak ditelan. Nah, tidak ditelan. Karena untuk anak-anak usia balita apapun itu akan anak itu akan menggunakan semua indera untuk mengenali benda. Ngelihat aja nggak puas, dia pasti ingin megang. Megang aja nggak puas, pasti ingin mencicipi rasanya. Ya, mencicipi kadang-kadang nggak puas, mereka ingin menelan. Jadi ini media itu ukurannya harus besar, ya, agar tidak ditelan. Ini penting. Terus kemudian
tidak boleh tajam media permainan ya, tidak boleh memiliki sisi yang tajam. Ya, jadi sisi-sisinya itu harus ya seperti ini. Ya, sisinya kayak HP seperti ini, nggak ada HP yang tajam ya. Ini harus ramah ya, tidak boleh sampai melukai tubuhnya. Ya, jadi desain-desain alat semua peralatan rumah tangga juga nggak ada sisi yang tajam ya, selalu lembut. Ini ada maksudnya biar tidak melukai, apalagi mainan anak-anak. Ya, jadi tidak dibenarkan mereka mainan dengan alat pertunjukan bapaknya, main paku, main apa, enggak boleh ya. Harus kunci rumah itu bisa tajam loh ya. Jadi mereka dikasih mainan-mainan yang memang peruntukannya untuk mereka. Jadi butuh memang media khusus untuk mereka pegang, untuk mereka pukul-pukulkan ya. Jangan sampai mengambil pisau misalnya, gunting itu harus misalnya harus menggunakan gunting pun untuk anak usia yang lebih tinggi harus dipastikan guntingnya memang gunting untuk anak yang tidak tajam ya. Oke, ini kurang lebih seperti itu rambu-rambunya ya. Jadi rambu-rambunya intinya sesuai dengan anak dan bahannya tidak membahayakan. Intinya dua itu aja, sesuai dengan umur dan tidak membahayakan. Terus ini ada aturan mainnya biar mereka tahu, memiliki ada aturan mainnya tertulis di situ. Ada aturan main sehingga baik fasilitator, baik itu orang tua maupun guru itu bisa memberikan cara yang benar ya. Jangan sampai yang dibayangkan oleh pembuat permainan dengan yang bermain itu nggak nyambung gitu ya. Terus ada aturan main atau cara bermain tertulis ya, biasanya tertulis di alatnya. Jika kamu membuat mainan edukatif sendiri, metode pemasaran seperti apa yang paling sesuai untuk permainan edukatif buatanmu? Apa pertimbangannya? Yang jelas pemasaran itu ya, pemasaran ini akan dibedakan menjadi dua, ya offline dan online. Offline itu bisa bekerja sama dengan pengepul ya. Jadi kita memiliki seorang pengepul yang siap mengedarkan. Kalau kita sebagai produsen ya, bekerja sama dengan pengepul ya, atau pemasar. Atau boleh kita juga bekerjasama sendiri dengan bekerjasama dengan toko, bekerja dengan toko. Nah, di sini yang direkomendasikan untuk mainan anak-anak ya toko buku atau toko mainan atau mungkin toko di tempat wisata. Ya, toko di tempat wisata. Oke. Nah, kalau online ini tentu saja kalian tahu ya, kita kerjasama dengan penyedia penjualan online, penyedia penjualan online seperti Bukalapak, Wikipedia ya, Bukalapak misalnya, atau mungkin atau Shopee ya, gimana tulisannya Shopee ya, macam-macam, banyak sekali ya, ada Tokopedia, atau mungkin kita bikin website sendiri dan lain-lain ya, banyak ini, mungkin Amazon ya, Amazon, Alibaba. Biar apa? Biar bisa merambah pasar luar negeri juga. Ya, kemudian kita bisa bikin website sendiri ya, kita bikin domain sendiri yang memasarkan produk kita, biar kita bisa memasarkan itu lebih luas pasarnya. Nah, kita juga bisa melalui sosmed ya, sosial media. Ya, kita bikin grup-grup misalnya, di grup ya, bisa grup bisa grup WA misalnya ya, bisa WA, bisa Facebook dan lain-lain ya, atau mungkin bikin di YouTube ya, jadi macam-macam. Jadi kita juga bisa mengiklankan ya, iklan
baik di media cetak maupun media elektronik. Ya, ini adalah langkah-langkah pemasaran yang bisa kita lakukan. Ya, baik, ini adalah jawaban untuk yang segmen SMA di bisnis produktif dan mainan edukatif. Ya, misalnya ada respon, silahkan komen di bawah. Kita nanti akan diskusikan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.